Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah nyata dari kampung kecil di Jawa Timur, tentang seorang anak perempuan yang mengalami kejadian gaib tak terlupakan. Kisah ini bukan hanya sekadar cerita horor, tetapi juga pelajaran tentang keberanian, doa, dan kewaspadaan. Mari kita simak bersama-sama, dengan hati yang tenang. Malam itu, angin semilir menyapu halaman rumah kecil di ujung gang. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 6 sore, suasana mulai temaram, dan bayangan-bayangan pohon bergoyang diterpa angin terasa menakutkan. Dari kejauhan, suara beduk maghrib terdengar pelan, diselingi kokok ayam yang entah kenapa masih terdengar walau hari mulai gelap. Di depan rumah, seorang bocah perempuan bernama Nisa duduk jongkok, asyik memainkan tanah basah dengan ranting kecil. Ia menoleh ke jalanan sempit di depan rumahnya. Pandangannya tertumbuk pada sosok tua yang sudah sangat dikenalnya, seorang nenek penjual jamu langganan keluarganya. "Nek, sini Nek. Aku beli jamunya," seru Nisa riang, melambai-lambaikan tangannya. Tapi, ada yang aneh. Sang nenek hanya diam. Langkahnya lambat. Mata nenek itu memandang lurus ke arah Nisa, sorot matanya kosong tapi bibirnya tersenyum tipis. Senyum yang tidak biasa. Senyum yang membuat bulu kuduk meremang. "Nek, sini, sini," panggil Nisa lagi, meski hatinya mulai terasa tidak enak. Nenek itu mendekat. Bau jamu yang khas tercampur bau tanah basah makin dekat. Perlahan, nenek itu mengulurkan segelas jamu hangat. Tangan keriputnya bergetar. "Nisa, ayo ikut nenek. Nenek mau kasih sesuatu," bisik nenek itu dengan suara serak yang membuat udara terasa dingin tiba-tiba. Tanpa curiga, Nisa mengangguk kecil. Tangan kecilnya menggenggam tangan nenek. Mereka melangkah pelan ke ujung gang yang mulai diselimuti kabut tipis. Dari kejauhan, sepasang suami istri tetangga rumah menatap heran. Itu Nisa mau kemana? Sama siapa?" tanya sang suami, mengerutkan dahi. "Iya, itu, kok ke arah hutan?" jawab istrinya dengan nada takut. Suaminya refleks berdiri. "Aku kejar," serunya panik. Ia berlari. Nafasnya memburu. Kabut mulai menutup pandangan. Samar-samar dia melihat Nisa menggandeng tangan sang nenek, berjalan menuju gerbang kecil yang langsung mengarah ke kebun kosong di belakang kampung. "Nisa! Mau kemana, Nisa?" teriaknya keras. Gadis kecil itu menoleh. Matanya kosong. Senyum kecil muncul di wajahnya, senyum yang bukan senyum anak kecil. Tetangga itu langsung meraih tubuh mungil Nisa, menggendongnya, dan berlari kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, orang tua Nisa menyambut dengan wajah panik. "Kamu dari mana, Dek?" tanya ibunya dengan suara bergetar. "Aku diajak nenek jamu, tadi dia datang," jawab Nisa polos, sambil menunjuk arah gang. Ruangan seketika sunyi. Ibunya menutup mulut dengan tangan. Air matanya menetes. Nenek jamu itu sudah meninggal seminggu yang lalu." Angin malam tiba-tiba berhembus lebih dingin dari biasanya. Nisa, gadis kecil berumur 6 tahun, lahir dan besar di sebuah kampung kecil bernama Karangjati, kampung yang tenang, diapit sawah dan kebun, dengan jalan-jalan sempit berbatu dan rumah-rumah kayu berdinding anyaman bambu. Ia anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai buruh pabrik di kota, sedangkan ibunya, Bu Yati, seorang ibu rumah tangga yang juga membantu tetangga membuat jajanan pasar. Keluarga mereka sederhana, tetapi dikenal baik dan ramah. Di rumah kecil mereka, setiap sore biasanya dipenuhi canda tawa anak-anak. Nisa paling suka bermain di depan rumah sambil menunggu ayahnya pulang kerja. Ia anak yang ceria, ramah, dan punya rasa ingin tahu yang besar. Di kampung Karangjati, ada satu sosok yang akrab dengan semua orang, seorang nenek penjual jamu bernama Mbok Minah. Setiap pagi dan sore, Mbok Minah akan berjalan menyusuri gang-gang sempit dengan pikulan jamu di pundaknya. Rambutnya sudah putih semua, tubuhnya bungkuk, tapi langkahnya selalu mantap. Ia suka tersenyum dan menyapa setiap anak kecil, termasuk Nisa. Bagi Nisa, Mbok Minah bukan sekadar penjual jamu. Ia sudah seperti nenek sendiri.
Setiap kali Nisa sakit perut atau masuk angin, ibunya akan memanggil Mbok Minah untuk membuatkan ramuan hangat. Kadang Mbok Minah juga membawa jajanan kecil, menyelipkannya di tangan Nisa sambil berbisik, "Anak pintar, jangan nakal ya." Kampung Karangjati sendiri dikelilingi hutan kecil dan kebun kosong di ujung timur. Di balik kebun itu, konon katanya ada jalur kecil menuju hutan yang jarang dilewati orang. Orang-orang tua di kampung sering memperingatkan anak-anak untuk tidak bermain ke ujung gang saat senja. Katanya, tempat itu rawan, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tapi namanya juga anak-anak, larangan seringkali hanya dianggap angin lalu. Nisa termasuk anak yang penurut, tapi kadang rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takut. Sampai suatu hari, satu kejadian yang tidak pernah dia lupakan terjadi di depan matanya. Tepat saat langit mulai gelap, dan ayam-ayam sudah masuk kandang, dia melihat sosok Mbok Minah datang, menggendong pikulan jamu seperti biasa. Padahal, seluruh kampung tahu, Mbok Minah sudah dikuburkan seminggu yang lalu. Sejak kejadian itulah, hidup Nisa tidak pernah sama lagi. Sejak malam itu, suasana di rumah Nisa berubah. Ibunya, Bu Yati, yang biasanya hangat dan banyak bicara, jadi sering termenung. Ayahnya juga pulang kerja dengan wajah cemas. Malam-malam berikutnya tak lagi diisi suara gelak tawa Nisa dan adik-adiknya. Yang terdengar hanya suara jangkrik dan gesekan daun di luar jendela. Kejadian melihat Mbok Minah, sosok yang seharusnya sudah tiada, menjadi buah bibir di kampung. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Ada yang bilang itu cuma halusinasi anak kecil. Tapi ada juga yang percaya, mungkin Mbok Minah punya urusan yang belum selesai. Tapi bagi Nisa, semuanya nyata. Sangat nyata. Tangannya masih ingat betul dinginnya kulit keriput tangan nenek itu, senyum tipisnya yang aneh, dan suara seraknya saat mengajaknya pergi. Beberapa hari berlalu, namun perasaan ganjil tak kunjung pergi. Malam-malam, Nisa mulai sering terbangun tanpa sebab. Setiap kali membuka mata, ia merasa ada yang memperhatikannya dari sudut kamar. Kadang dari jendela, kadang dari pintu dapur yang terbuka sedikit. Lalu, pada suatu malam, pemicu konflik yang sebenarnya muncul. Hujan turun deras sejak sore. Petir menyambar beberapa kali, membuat lampu-lampu di rumah mati hidup. Nisa, yang sudah mulai demam sejak pagi, meringkuk di bawah selimut. Ibunya duduk di sampingnya, mengelus keningnya dengan penuh kasih. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Ibunya menoleh ke arah pintu. Ayah Nisa yang sedang menyalakan lilin di dapur juga menghentikan gerakannya. Siapa yang mengetuk di tengah hujan deras begini? Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Nisa. Nisa, buka pintunya, Nisa. Ibunya langsung pucat pasi. Suara itu, suara serak yang tak asing bagi mereka berdua. Itu suara Mbok Minah. Tak ada yang berani bergerak. Hujan semakin deras. Petir menyambar, menerangi sekejap wajah-wajah takut di dalam rumah kecil itu. Nisa, buka pintunya, nenek bawa jamu, ayo ikut nenek. Suara itu terdengar jelas, seperti berasal tepat dari balik pintu kayu tua. Ibunya menutup mulut dengan tangan, air mata mengalir. Ayahnya mendekat, memeluk Nisa dan istrinya. Tapi yang membuat semuanya pecah adalah ketika gagang pintu bergetar. Ceklek, ceklek. Seseorang, atau sesuatu, mencoba membukanya dari luar. Nisa, ayo ikut nenek, jangan takut. Suara itu makin lama makin dekat, seolah-olah merayap ke dalam telinga mereka. Lampu mati total. Rumah gelap gulita. Dan di tengah kegelapan itu, suara ketukan berubah menjadi suara garukan pelan di daun pintu. Sreek, sreek. Nisa tak tahan. Ia menjerit sekuat tenaga. Ibunya ikut berteriak. Ayahnya spontan melompat, memegang gagang pintu erat-erat, sambil membaca doa dengan suara keras. Lalu, tiba-tiba, semuanya hening. Tak ada suara hujan. Tak ada suara angin. Tak ada suara jangkrik. Sunyi. Benar-benar sunyi. Hanya terdengar suara nafas panik mereka bertiga di dalam rumah. Ayahnya memberanikan diri mengintip dari celah jendela. Tidak ada siapa-siapa. Jalanan kosong.
hanya sisa genangan hujan. Tapi sejak malam itu, gangguan-gangguan tak berhenti datang. Nisa mulai sering melihat sosok-sosok aneh di sudut rumah. Bayangan-bayangan berjalan di lorong malam. Suara langkah kaki yang seharusnya tak ada. Dan yang paling parah, Nisa mulai bermimpi. Dalam mimpi-mimpinya, Embok Minah selalu datang, mengulurkan tangannya, mengajak Nisa pergi ke tempat yang gelap dan dingin, tempat yang membuat Nisa terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin mengucur. Sejak malam itu, hidup mereka tak lagi tenang. Sejak malam itu, hidup Nisa berubah menjadi malam-malam penuh ketegangan yang tak kunjung reda. Setiap kali matahari terbenam, ketakutan mulai merayap perlahan ke dalam rumah mereka. Di siang hari, semuanya tampak biasa saja. Nisa bisa bermain, belajar, dan bercanda dengan adiknya. Tapi begitu sore datang, langit mulai jingga, dan suara adzan maghrib menggema dari surau, suasana rumah berubah. Seakan-akan ada yang ikut tinggal bersama mereka, sesuatu yang tak kasat mata. Rintangan pertama datang beberapa hari setelah kejadian ketukan pintu itu. Saat Ibu Nisa sedang menjemur pakaian di belakang rumah, ia mendengar suara lirih memanggil dari arah sumur tua di pojokan pekarangan. "Ya, Ti." Ibu Nisa menoleh. Tak ada siapa-siapa. Angin hanya menggesek daun pisang. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Ya, Ti, ikut sini." Tubuhnya gemetar. Ia buru-buru masuk ke dalam rumah, wajahnya pucat pasi. Setelah itu, Bu Yati mulai sering sakit-sakitan, seperti ada yang menggerogoti tubuhnya pelan-pelan. Bukan cuma itu. Malam-malam, Nisa mulai terbangun oleh suara langkah kaki di luar kamarnya. Suara yang berjalan perlahan di lorong rumah, mendekat, dan berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Kadang terdengar suara tarikan nafas berat, kadang suara bisikan samar. "Nisa, ayo ikut, nenek tunggu." Suatu malam, Nisa memberanikan diri mengintip dari balik pintu kamarnya. Ia melihat bayangan perempuan tua berdiri di depan dapur, membelakanginya. Rambut panjang terurai, bahunya bungkuk, dan suaranya pelan berbisik. "Kamu belum ikut, ayo ikut." Nisa menutup pintu, menjerit histeris. Ayahnya mendobrak masuk, memeluk Nisa yang tubuhnya menggigil keras. Keesokan harinya, ayah Nisa memanggil Pak Ustadz dari kampung sebelah. Rumah mereka mulai dipenuhi bacaan doa, air yasin disiramkan di tiap sudut rumah. Tapi gangguan tak kunjung pergi. Beberapa malam kemudian, Nisa mengalami kejadian yang membuat seluruh keluarga semakin waspada. Saat ia sedang belajar di ruang tengah, tiba-tiba lilin yang menyala padam begitu saja, padahal tak ada angin. Dari pojok ruangan terdengar suara benda jatuh, seperti botol kaca pecah. Ketika ayahnya menyalakan lampu senter, mereka semua melihat meja belajar Nisa berantakan. Buku-buku terbuka sendiri, lembarannya melayang pelan sebelum jatuh ke lantai. Lalu, di salah satu dinding, muncul bercak air membentuk pola yang menyerupai wajah nenek tua dengan mata melotot dan senyum tipis mengerikan. Pak Ustadz kembali dipanggil, kali ini membawa air garam dan dupa. Rumah diasapi, setiap sudut disiram air doa. Tapi gangguan justru semakin menjadi-jadi. Nisa mulai bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpi-mimpinya, ia berjalan sendirian di jalan setapak gelap, kabut tebal menyelimuti, dan dari balik kabut selalu muncul sosok Embok Minah, dengan baju kebaya lusuh, rambut kusut, tangan kurus menengadah, memanggil-manggil Nisa untuk ikut bersamanya ke hutan. Puncak ketegangan terjadi ketika Nisa mulai melihat saat terjaga. Sore hari, ketika sedang membantu ibunya menyapu halaman, Nisa melihat dari kejauhan seorang nenek berdiri di bawah pohon mangga. Rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh, dan senyumnya itu, senyum yang dingin. Tanpa berkedip, sosok itu melambaikan tangan pelan ke arah Nisa. "Nisa, ayo ikut." Nisa berlari ke dalam rumah sambil menangis. Tubuhnya panas tinggi malam itu. Bahkan adik Nisa, yang masih kecil, mulai ketularan melihat hal-hal ganjil. Suatu malam, adiknya tiba-tiba bangun, menunjuk ke langit-langit sambil berkata pelan, "Kak, ada nenek duduk di situ." Ayah dan ibu semakin bingung. Rumah yang dulu hangat, kini penuh rasa takut. Seminggu kemudian, kejadian makin tidak masuk akal. Ayah Nisa, yang selalu pulang larut malam, mengaku melihat bayangan perempuan tua berjalan di tepi sawah, menoleh ke arahnya, lalu menghilang di balik pohon.
Beberapa tetangga juga mulai bercerita, mereka kadang mendengar suara ketukan di pintu saat malam, suara yang memanggil nama Nisa. Semua itu membuat keluarga Nisa tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam, mereka tidur bersama di ruang tengah, dengan lampu menyala dan radio diputar pelan, berharap suara zikir bisa mengusir sesuatu yang tak kasat mata itu. Tapi gangguan justru semakin menyesakkan. Bau jamu yang pekat kerap tercium tiba-tiba di dalam rumah. Kadang terdengar suara gelas pecah dari dapur, tapi ketika dicek, semuanya utuh. Yang paling membuat seluruh keluarga gemetar adalah kejadian di malam Jumat Kliwon. Mereka semua tidur bersama, tapi tiba-tiba lampu berkedip-kedip. Angin berhembus dari arah dapur, padahal semua jendela tertutup rapat. Kipas angin mati mendadak, dan radio berbunyi sendiri, mengeluarkan suara siulan perempuan. Dari balik pintu dapur, muncul suara langkah kaki pelan, disusul suara bisikan panjang. "Nisa, waktunya ikut nenek." Pintu dapur berderit pelan. Semua diam, menahan nafas. Nisa menutup wajahnya dengan selimut, tubuhnya gemetar tak terkendali. Dari sela-sela kain selimut, ia mencium bau jamu pekat yang menusuk hidung, dan di telinganya, suara itu terdengar jelas. "Nisa, ikut nenek ya." Malam-malam berikutnya, tidak ada lagi yang berani tidur sendirian. Malam itu, angin bertiup kencang. Bulan hanya separuh, tersembunyi di balik awan gelap. Suasana di rumah keluarga Nisa sangat mencekam. Setelah berminggu-minggu dihantui oleh bayangan dan suara-suara yang tak kasat mata, mereka sampai di titik kelelahan dan ketakutan yang tak bisa lagi ditahan. Pak Ustadz sudah beberapa kali datang, tetapi gangguan semakin parah. Malam itu, tepat malam Jumat Kliwon kedua sejak kejadian pertama, mereka memutuskan untuk berdoa bersama di ruang tengah. Semua anggota keluarga berkumpul, ayah, ibu, Nisa, adik-adiknya, dan dua tetangga yang turut membantu membacakan doa-doa penolak bala. Ayah memimpin bacaan, sementara ibu duduk di samping Nisa, memegang tangannya erat. Lampu ruang tengah sengaja dibiarkan menyala terang. Di sudut ruangan, dupa kecil mengepul. Namun, saat ayah membaca ayat-ayat terakhir, tiba-tiba lilin-lilin yang menyala di meja kecil itu padam serentak, seperti ditiup dari arah yang tak terlihat. Angin dingin menyusup ke dalam rumah. Lalu, terdengar suara langkah kaki dari arah dapur. Pelan, namun jelas. "Tok, tok, tok." Suara itu mendekat. Semua orang diam. Wajah mereka pucat. Ayah mencoba melanjutkan bacaan, tapi suaranya gemetar. Suara langkah kaki berhenti tepat di depan ruang tengah. Lalu, suara pintu dapur terbuka dengan berderit pelan. Dan muncul sosok itu. Seorang nenek dengan tubuh bungkuk, baju kebaya kumal, rambut panjang acak-acakan menutupi sebagian wajahnya, berdiri di ambang pintu dapur. Tangannya menggenggam botol jamu. Wajahnya pucat keabu-abuan, matanya kosong namun tajam menatap Nisa. "Nisa." Suara itu lirih, serak, dan dingin. "Ayo ikut nenek." Semua orang membatu. Tubuh Nisa gemetar hebat. Dia ingin menjerit, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok nenek itu melangkah pelan, mendekati Nisa. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi berderit, seolah lantai kayu ikut menjerit. Ibu memeluk Nisa erat, tetapi Nisa merasakan tubuh ibunya juga bergetar hebat. "Nisa, sudah waktunya, ayo ikut." Lalu, tanpa diduga, sosok nenek itu melompat ke arah Nisa dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Angin dingin menyambar, lilin-lilin di sudut ruangan menyala kembali tiba-tiba, tetapi nyala apinya berwarna kebiruan. Nisa memejamkan mata. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Tapi dalam hatinya, terlintas ucapan Pak Ustadz yang selalu diingatnya. Kalau sosok itu datang, jangan lari. Hadapi. Lawan dengan doa. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Nisa membuka mata. Sosok nenek itu sudah berada hanya sejengkal di depannya. Wajahnya mengerikan, matanya melotot, lidahnya menjulur panjang, dan dari mulutnya menetes cairan hitam kental berbau busuk. Namun, Nisa tidak lagi menutup mata. Dengan gemetar, ia mulai membaca doa dalam hati, pelan, sangat pelan. Bibirnya bergetar. Air matanya menetes. Allahumma inni auzubika, min hamasati syayatin. Sosok nenek itu mengeluarkan suara raungan tinggi yang menembus telinga.
Arg. Suara itu membuat kaca jendela bergetar. Tetapi Nisa terus membaca doa. Meski air mata mengalir deras, meski tubuhnya hampir roboh karena takut. Nisa, aku bawa kamu. Sosok itu mengulurkan tangan keriputnya, hendak menyentuh kepala Nisa. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam tajam. Ayah dan ibu hanya bisa menangis, memeluk Nisa dari belakang. Tubuh mereka kaku, tak mampu bergerak. Nisa, ikut nenek. Lalu, pada detik terakhir, dengan suara serak dan gemetar, Nisa menatap lurus ke mata sosok mengerikan itu dan berkata pelan. Pergi. Jangan ganggu aku bukan milikmu, aku milik Allah. Tiba-tiba, suara keras seperti petir menggelegar di dalam rumah. Cahaya menyilaukan memancar dari tubuh Nisa. Sosok nenek itu menjerit, wajahnya perlahan berubah menjadi asap hitam yang tebal, mengerang, melolong, dan akhirnya lenyap ke udara. Semua lilin padam. Dupa berhenti mengepul. Ruangan kembali hening. Tubuh Nisa lemas seketika, jatuh pingsan di pangkuan ibunya. Malam itu, keluarga mereka menangis bersama. Mereka tahu, puncak gangguan itu baru saja mereka lewati. Pagi harinya, sinar matahari masuk menembus jendela ruang tengah rumah keluarga Nisa. Angin sejuk mengalir pelan, membawa harum tanah basah selepas hujan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pagi terasa begitu tenang. Nisa terbangun perlahan, matanya masih berat, tubuhnya lelah seolah habis berlari jauh. Ia menoleh ke samping, melihat ibunya tertidur memeluknya dengan mata sembab. Ayahnya duduk di sudut ruangan, terpejam, masih mengenakan sarung, wajahnya letih tapi tenang. Tetangga-tetangga yang ikut berdoa semalam juga masih berada di ruang tengah, beberapa terlelap bersandar di dinding. Di luar, burung-burung mulai berkicau. Suara ayam berkokok terdengar sayup. Kampung Karangjati seakan kembali hidup setelah malam panjang penuh kengerian. Ketika matahari mulai naik, Nisa duduk perlahan, menarik nafas panjang. Dadanya terasa lega. Tidak ada lagi suara bisikan. Tidak ada lagi bau jamu pekat. Siangnya, Pak Ustadz kembali datang. Rumah kembali diasapi dengan dupa wangi dan bacaan ayat-ayat suci. Di setiap sudut rumah diperciki air doa. Nisa, kamu anak kuat, kata Pak Ustadz, menepuk pundak kecil Nisa lembut. Kemarin malam, kamu sudah berhadapan langsung dengan sesuatu yang tidak semua orang mampu hadapi. Tapi kamu tidak lari. Itu yang mengusirnya. Nisa hanya mengangguk pelan. Air matanya kembali mengalir, kali ini bukan karena takut, tapi karena lega. Beberapa hari berlalu. Rumah mereka terasa jauh lebih tenang. Tidak ada lagi ketukan di malam hari. Tidak ada lagi suara langkah kaki. Tidak ada lagi bau jamu yang tiba-tiba muncul. Ibu Nisa perlahan pulih dari sakitnya. Ayah Nisa mulai bisa tidur nyenyak lagi. Tetangga-tetangga yang tadinya suka berbisik takut kini mulai kembali berani menyapa. Mereka tahu badai sudah berlalu. Namun, dalam hati kecil Nisa, rasa waspada tetap tersisa. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu membaca doa pelan-pelan, memeluk erat sajadah kecil pemberian neneknya yang masih hidup di kampung sebelah. Mimpi buruk yang dulu datang bertubi-tubi, kini mulai menghilang. Hanya sesekali Nisa terbangun di tengah malam, mendengar suara angin, lalu kembali tidur tanpa rasa takut. Ibunya mulai menata kembali rumah. Dinding yang kemarin penuh bercak-bercak aneh dibersihkan dan dicat ulang. Meja belajar Nisa dibereskan, buku-bukunya disusun rapi, tidak ada lagi lembaran yang tiba-tiba terbang. Suatu sore, ketika Nisa sedang duduk di teras, ia memandang jauh ke ujung gang tempat pertama kali semua kejadian aneh itu bermula. Angin sore berembus pelan, daun-daun jambu bergoyang lembut. Sejenak, ia teringat kembali sosok Embok Minah, nenek jamu yang dulu sangat baik, yang memberinya permen dan memanggilnya, cucuku. Nisa menggigit bibir. Entah apa yang membuat arwah itu tidak tenang, entah mengapa dia datang kembali mengganggu. Tapi Nisa sudah tidak ingin mencari tahu lebih jauh. Yang penting, semuanya telah selesai. Rumah kembali menjadi tempat yang nyaman. Malam-malam menjadi damai. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi ketukan pintu. Hanya suara jangkrik dan desah angin yang menemani malam. Meski begitu, di lubuk hatinya, Nisa tahu. Beberapa hal memang sebaiknya tidak pernah dipanggil kembali dalam ingatan. Beberapa tahun telah berlalu.
Nisa tumbuh menjadi gadis remaja yang cerdas dan tenang. Ia melanjutkan sekolah ke kota, meninggalkan kampung Karangjati yang menyimpan begitu banyak kenangan, manis dan pahit. Namun, tiap kali pulang ke kampung, ia selalu melewati jalan kecil yang dulu begitu menakutkan. Ujung gang yang menuju kebun kosong itu kini tampak biasa saja, hanya ditumbuhi alang-alang dan pohon pisang. Tidak ada lagi kabut, tidak ada lagi bayangan hitam, hanya suara jangkrik bersahutan dan gemerisik dedaunan. Di rumah, ibu selalu menyiapkan teh hangat setiap kali Nisa pulang. Ayah yang kini sudah mulai beruban akan duduk di teras, tersenyum menyambut kepulangan anak gadisnya. Mereka jarang sekali membicarakan masa lalu. Hanya sesekali, saat malam sudah larut dan suara radio pelan menemani, ayah atau ibu mengingatkan, "Nisa, kalau merasa ada yang aneh, jangan takut. Doa itu pelindung paling kuat." Nisa selalu mengangguk, meski hatinya terkadang kembali terbayang wajah pucat dengan senyum tipis yang dulu menghantui. Hingga suatu malam, ketika ia sudah dewasa dan pulang ke kampung untuk menghadiri hajatan tetangga, kejadian kecil kembali membuat bulu kuduknya berdiri. Malam itu, ia duduk sendirian di teras rumah, memandang langit penuh bintang. Angin malam sejuk menyapu wajahnya. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara langkah kaki, pelan, teratur, menuju ke arah rumahnya. Nisa menoleh ke arah gang kecil itu. Kosong. Namun suara langkah kaki itu terus mendekat. Lalu, suara lirih yang sangat dikenalnya terdengar lagi, seolah ditiupkan oleh angin. "Nisa, sudah lama tak bertemu, nenek kangen." Jantung Nisa berdegup kencang. Tubuhnya membeku. Bibirnya bergetar. Tapi kali ini, ia menutup matanya, menghembuskan napas panjang, lalu berbisik dalam hati. "Aku bukan milikmu, aku miliknya, pulanglah." Dan angin malam pun berlalu, membawa pergi suara itu, entah kemana. Nisa tersenyum tipis. Ia tahu, tidak semua ketakutan harus dihadapi dengan melarikan diri. Kadang, cukup dengan keberanian kecil dan keyakinan kuat, yang tak terlihat pun akan mengerti, dan pergi. Karena pada akhirnya, yang hidup akan tetap berjalan, dan yang sudah waktunya pergi, biarlah tenang di sana.